Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu lagi di malam mingguan ya. Malam mingguan kita di sini, pembahasan soalnya mantap, matematika. Bagaimana kabarnya semuanya nih? Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Masih tetap semangat ya. Sebentar lagi yang angkatan 1 sudah sebentar lagi selesai. Dan ini kita sedang menghadapi di detik-detik istilahnya kan UP. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran ya dalam menghadapi UP. Amin, amin, amin. Amin. Sebelum kita belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dicukupkan. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Dewi memulai pembahasan soal. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam juga Bu Dian. Bu Dian hadir nggak dari Bali? Bapak siapa dari Bapak Immanuel? Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Ya, jadi malam ini kita melanjutkan hitung-hitungan nih, yang kemarin kita belum selesai. Katanya dibuat PR gitu kan ya. Kita ada PR juga nih. Ya, Pak Saroni ya. Iya Bu, saya baru bergabung Bu, belum tahu PR-nya Bu. PR-nya yang kemarin Pak, kan Pak Saroni ada di Oh malam. iya. Oh iya kemarin itu ya. Jadi gantian ketemu saya, Pak Ilmi, saya lagi, Pak Ilmi lagi gitu Pak, gantian. Oh iya siap. Ya, kita lanjutkan ya. Kemarin juga ada kiriman dari peserta di grup itu tentang apotema. Jadi garis lingkaran, segitiga dalam lingkaran ya. Mana juringnya, mana tembereng, kemudian diameter jari-jari. Ini ditanya sekitar itu. Coba kita lihat gambarnya dulu ya, yang kemarin di-share. Bapak Ibu, sinyal stabil ya. Di sini hujan soalnya di Jember. Stabil Bu. Panas. Panas ya, hot ya. Seperti soal kita hot juga. Oh, benar. Mantap. Ini Bapak Ibu. Sudah muncul? Sudah Bu. Ya. Nah, ini bagian-bagian unsur lingkaran. Ya. Ada diameter, apotema, jari-jari, ada busur, tali busur, kemudian ada juring, tembereng. Nah, garis AB, Bapak Ibu, ini adalah diameter. Ya. Garis CO, jari-jari, atau OB, OA, OB, OA, OC ini adalah sama.
jari-jari. Ya. Garis setengahnya. Setengah dari diameter. Kemudian garis BC melengkung, ini adalah busurnya. Busur ya. Sedangkan daerah yang diarsir warna kuning itu adalah juringnya. Dan D dan D itu adalah tembereng, Bapak Ibu. Jadi garis atau wilayah sisa dari segitiganya itu ya, itu tembereng. Tali busur itu garis yang menghubungkan ujung dari kedua jari-jari. AC itu tali busur. Tali busurnya. Sedangkan busur AC, A melengkung, C itu juga busur. Yang menghubungkan busur ini namanya tali busur. Jadi ingat panah itu aja Bapak Ibu ya. Kalau udah diberi soal seperti ini, Bapak Ibu disuruh menentukan mana wilayah tembereng, mana wilayah juring. Nah, yang mana itu kita bisa tandai bahwa tembereng itu adalah wilayah dari busur dan juga tali busurnya. Sedangkan apotema itu adalah garis yang tegak lurus terhadap tali busur antara diameter dan juga tali busur. OD itu adalah apotema. Nah, apotemanya OD. Seperti itu soal materinya. Kemudian yang di-share oleh Ibu siapa di grup. Nah, seperti ini. Saya yang share Bu Dewi, tapi maaf lagi di acaranya keluarga, makanya enggak bisa Zoom-nya pakai laptop. Ini pakai HP. Oh, Bu Lia ya yang share ya? Iya Bu Dewi. Iya. Ya, terima kasih Bu Lia. Kita jadi bisa belajar apotema ya. Iya Bu, itu kemarin soal yang keluar kemarin pada UPR-Taker kemarin Bu. Oh iya, seperti ini Bapak Ibu. Dari gambar berikut yang disebut sebagai apotema. Nah, yang mana tadi? Kita memang nggak bisa melihat opsinya, nggak jelas opsinya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menentukan apotemanya yang mana nih? OE. Nah, benar. OE atau EO ya. Kemudian wilayah P apa tuh? Juring. Kemudian AC disebut garis tembereng. Tali busur. Ya benar, tali busur. Kemudian wilayah Ki adalah tembereng. Meskipun di situ tidak terlihat jari-jarinya OD, tidak digambar, tapi yang pasti OD itu juga sama-sama jari-jari Bapak Ibu. Sedangkan Ki-nya itu adalah yang membatasi busur dan tali busur, yaitu tembereng. Ya. Busur BC dibentuk oleh dua jari-jari OC dan OB. Ya. Jadi setiap garis yang melengkung yang dibatasi oleh dua jari-jari namanya busur. AC melengkung, BC, kemudian AD, ada 3, ada 4, DB. Tali busurnya, ya. Apotemanya adalah EO. Kalau misalnya kita disuruh memilih manakah yang wilayah tembereng, misalnya di opsi akan ada pernyataan wilayah Ki, wilayah E, kemudian opsi B hanya wilayah Ki. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana?
Tembereng. Temberengnya Q dan E, Bu. Ya, jadi ada dua. Q dan E. Temberengnya ada dua, wilayah E dan juga wilayah Q. Meskipun wilayah E itu tidak diarsir, tapi di situ jelas terlihat bahwa Tembereng adalah wilayah antara busur dan tali busur. Itu ya Bapak Ibu ya tentang unsur lingkaran. Oke, saya stop. Bulia, semoga punya Bulia benar ya yang kemarin. Iya, Bu. Nah, ini sekarang kita hitung yang ini. Kemarin ada gambar, kemudian tidak jelas. Saya ketik ulang, Bapak Ibu. Ini yang kita tinggalkan kemarin. Perbandingan. Diberikan 4 buah. Diberikan 4 buah bilangan, ada A, B, C, D. Dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai B 2 kali A. Nah, kita rumuskan satu-satu. Nilai C 2/3 dari B. Dan nilai C adalah 1/4 dari nilai D. Bu, itu kok ada D-nya itu kan ya? Hanya yang pembandingnya kan A, B, C, D, A, B, C. Yang lain ini kok nyeleneh sendiri itu kan ya. Perbandingannya langsung ke D. Memang gitu Bu soalnya. Kita langsung aja B. Rumuskan dulu. B-nya berapa kali? 2 kali A. 2A ya. Saya tulis 2A. 2A. Oke. 2/3 kali 2A. 2/3 kali B. Kali B ya. Ya, benar. Ini C adalah 2/3 dari B katanya. Kemudian ada lagi C itu 1/4 dari D. Saya jadikan pecahan biasa Bapak Ibu. 1/4. Jadi berapa? 4. 5/4. 5/4D. 5/4D. Ya. Diperolehlah 3 persamaan, Bapak Ibu. Nah, karena di sini masing-masing B ada, C ada, C-nya 2/3 B, C juga 5/4 D. Nah, untuk mencari D sendiri, nah kalau ini B sudah ada ya. Untuk mencari D-nya gimana Bapak Ibu? Jadi C dibagi 5/4. 5/4. Atau C kali 4/5. Kali 4/5. 4C/5. Boleh gini ya? Boleh. Oke. Jadi ini yang dipakai ya. Ini. Kemudian ini. Nah, nanti ini juga dipakai. Nah. Kalau B sama dengan 2A, artinya A itu berapanya B? Setengahnya. Nah, setengahnya B. Nah, kita pakai perbandingan. Kita jejerkan. Sejajarkan A, B, kemudian ada lagi C, D. Nah, saya tuliskan seperti ini. A-nya saya ganti, Bapak Ibu. Saya ganti ini. A-nya sama dengan setengah B. Saya jadikan B semua nih, biar sama. Nah, B-nya tetap B. Nggak usah diganti, karena memang mau disamakan ke B semua satuannya. C sama dengan pakai yang ini. Nah, lebih banyak yang mana? 2/3 B. Kemudian D itu belum sampai ke B, ini masih sampai C. Gimana caranya? Nah, karena D sudah sampai pada 4/5 kali 2/3 B. Nah, benar.
C-nya saya ganti 2/3B. 2/3B. Nah, gini ya. Akhirnya diperolehlah berapa Bapak Ibu? 8/15B. Nah, betul. Jadi yang kita pakai yang ini. Yang satuannya B. Biar sama-sama B. B. Nah, biar Jadikan tahu B semua aja. perbandingannya. Ya, benar. Jadikan B semua. Jadi 8/15B. Nah, B. udah sama. Kalau udah sama-sama B, kita samakan Bapak Ibu. Samakan penyebutnya. Jadikan per 15 semua. Setengah. 2 bisa jadi 15. Per? Ya, per Oh, nggak 15. bisa ya. Jadikan per 30 Ya Bapak bisa Ibu. ya. Per 30 ya. 15/30. 15/30. 30/30. 30/30. Lalu 20/30. 20/30. Nah, ini 16/30. 16/30. Nah, sampai sini. Nah, Bapak Ibu sudah ada 15, ada 30, 20, 16. Ambil penyebutnya. Karena maksud saya ambil pembilangnya. Pembilang. Karena penyebutnya sudah sama. Jadi ada 15. Jawabannya. 15, 30, 20, 16. 20. Lalu 16. 16. Nah, ini ya. Ya. Sampai situ aja, nggak perlu diapa-apakan lagi kan, cuma ditanya perbandingannya. Kalau tadi kita mencocokkan, ini jangan terjebak dengan B. Ini adalah A, B, D. Sedangkan A 15, B-nya benar 30. Ini langsung D Bapak Ibu. D-nya kan harusnya 16. Ya, hampir mirip yang B. Kalau kita buru-buru ketemu 20 udah seneng aja gitu, langsung dicoret. Ibu, itu yang lengkap itu A, B, C, D itu yang D ya, Bu? Tanpa menghitung bisa langsung isi. Yang mana, Bu? Ya kan optionnya itu yang lengkap itu A, B, C, D itu yang D, Bu. Yang lainnya kan lengkap. Yang lainnya kan cuma ada 3 opsi, ada A, B, dan D. A dan C. Kalau yang ya, Bu. A, B, Kebetulan soal ini yang paling lengkap memang D gitu ya. Tapi tidak menuntut kemungkinan kalau nanti Ibu ketemu A, B, C, D salah. Salah lagi opsinya salah satu. Atau misalnya angkanya diganti, yang benar nanti malah yang B ditukar atau tempatnya yang C. juga nanti kan. Soalnya Bu, di soal itu pertanyaannya A, B, C, D kan, Bu? Pernyataan yang benar mengenai informasi, Ibu. Jadi kadang ada soal, bukan berarti semua bisa dibandingkan, gitu. Tapi ini memang kebetulan A, B, C, D lengkap di D. Kalau misalnya ini pernyataan yang benar, itu hanya ada 2 opsi, misalnya 12 dan 15A dan D yang dibandingkan. Bisa saja seperti itu. Tapi yang pasti kita harus tahu tentang semua nilainya. Meskipun yang ditanyakan A, B, C, D gitu kan. Bu, itu apakah emang harus dirubah dalam bentuk B atau bisa dalam bentuk lain, Bu? Ya, boleh Ibu. Boleh Ibu ubah dalam bentuk A, boleh. Samakan saja semuanya. Tapi di sini acuannya karena banyak yang B. C-nya itu 2/3B gitu kan, Bu. Maksud saya biar mudah, nggak usah ngerubah lagi gitu, Ibu. Berarti melihatnya yang paling banyaknya seperti itu ya, Bu, biar mempermudah. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi gunakan
satuan mana yang paling banyak disebut gitu Bapak Ibu ya. Biar lebih cepat ngitungnya, nggak ngubah-ngubah beberapa kali. Nah, ini tentang sudah itu ya Bapak Ibu tentang perbandingan. Mungkin ada lagi. Cara mudahnya gimana Bu Dewi? Panda lama ngitungnya kan kalau ini butuh waktu yang lama atau ngitung. Habis waktu kita ngitung. Pengalaman dulu waktu tes UKG itu ngurak-ngurak di matematika, taunya habis waktu lah kejawab semua soal. Ya Ibu, Terus cara kalau mudahnya saya gimana? soal matematika dilewati dulu gitu Bu. Betul. Lewat dulu saya Di juga, Bu. lapangan. Nanti kalau ada sisa waktu baru kerjain. Iya, betul. Ya, makanya targetnya Bapak Ibu, Iya. pedagogik dan kepribadian harus cepat-cepat. Oh ya, di Biar soal iya UP dulu. itu, iya di soal UP itu nggak ada melewati ya Bapak Ibu. Yang ada hanya klik ragu gitu. Nggak boleh pas kita nggak menjawab sama sekali. Karena di situ ada 3 opsi. Ragu-ragu itu kuning. Kemudian satunya langsung hijau, artinya hijau sudah yakin gitu. Tapi Maksud bisa saya balik jika lagi. ada, iya, kenapa Pak Roni? Tapi bisa balik lagi ke yang kuning itu, Bu. Iya boleh balik Iya. lagi. Jadi yang matematika langsung klik kuning aja dulu gitu. Nanti Dulu ya. saat kita sudah Ya sampai pengalaman di dulu itu. ya sampai sudah di akhir soal, misalnya masih ada warna kuning, kita balik lagi ke kuning itu gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dititeni, tandai. Ya. Kok masih ada yang kuning-kuning ya. Tuh. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini tentang skala Bapak Ibu. Ini bukan promo ya. Pak Romo, Pak Bowo apa Pak Romo, ini nama orang Bapak Ibu. Karena di sini pertanyaannya menutupi atap bagian depan rumah Pak Bowo. Artinya di sini Pak Bowo hendak memasang reklame. Itu nama orang, bukan promo ini. Salah ketik. Pak Bowo hendak memasang reklame untuk menutup daerah segitiga di atap bagian depan rumahnya. Ia diminta untuk mengirim foto atap rumah seperti gambar di bawah ini. Nih ada rumah, gambarnya segitiga yang dilingkari warna pink itu yang akan dibuatkan papan reklame. Pada gambar di HP ukuran panjang alas dan tingginya 5 dan 3. Artinya 5 ini adalah alasnya, tingginya 3. Berarti ini segitiga ya. Segitiga yang depan. Jika gambar di HP diketahui berskala 1:60, maka berapakah luas papan reklame yang akan menutupi atap bagian depan rumah Pak Bowo? Wah ini kalau di UP sendirian di ruang, udah ada pengawas bingung udah ya. Udah tinggal aja diisi nanti. Nah ini pilihannya Bapak Ibu, opsinya 2,4, 3,2, satuannya meter semua. Jadi nanti kita hitung dalam satuan senti dulu, kemudian diubah menjadi meter. Ya. Kita hitung satuan persatuannya dulu, alasnya dulu Bapak Ibu. Alasnya berapa? 5. 5 cm. Tinggi 3. Dibanding perbandingannya 1/60. Skalanya ini Bapak Ibu. Kita balik 5 kali 60/1. Berapa? Pulang ke bawah Bu Dewi. Apa Bu? 300. Pulang ke bawah itunya, hitung-hitungannya. Iya. Oh iya sebentar. Kurang sedikit lagi, taruh dari soal. 300. Ya, sebentar. Ya. Berapa? 300 cm. Kemudian jadikan meter Bapak Ibu. 3. Ya. 3 meter. Sekarang hitung tingginya. Berapa?
Betul ya tingginya. Dapat 3 cm. 3 cm sama skalanya tulis. Kemudian kalikan dengan 60 per 1 berapa? 180. 180 cm dijadikan meter 1,8. Dah. Sekarang kita cari luas segitiga. Setengah Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Gini ya. 15. Setengah kali 3 kali 1,8. 1,8. Berapa? 3 kali setengah. 3 per 5. 2,8. 2,7. 2,7 meter per segi. Meter per segi ini ya, dipangkat gini ya. 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 Ada nggak di pilihan? Coba kita lihat. Ada kayaknya tadi. Ada C. Oke ya. Ini saya nggak bisa melingkari, saya tulis di bawah ya Bapak Ibu ya. Di bawah sini jawaban apa? C. C, Bu. C. 2,7. Ya. Dari perhitungan ini Bapak Ibu sudah paham skala? Langsung aja dikalikan. Ya, kalau skala. Cuma untuk soal ke depan mungkin ada bisa berubah jadi desimeter gitu ya. Ya, Bisa biasanya bermain di satuan Bapak. Kalau skala itu biasanya kita ditipu di opsinya. Kita bisa aja menghasilkan 2,7 meter. Tapi di opsi itu tidak ada 2,7. Yang ada 2.700 mm. Nah, kita harus milih yang itu. Samakan aja. Harus menguasai tangganya berarti. Ya. Tangga kelas berapa ya Bapak Ibu ya? Kelas 4 ada. Mulai kelas 3 ada. Saya sudah 5 tahun di kelas 1. Nggak di rolling ini masuk. Nah ini perbandingan juga Bapak Ibu. Silakan. Ibu Muslihatun bisa membantu. Nomor 2. Ya Bu Dewi. Nomor 2 ya. Ya. 3 orang siswa yaitu Dani, Imran, dan Farhan mengikuti pemilihan ketua OSIS. Dani mendapat suara 3 kali suara Imran, serta Farhan mendapat suara 2 kali suara Dani. Jika jumlah suara yang ada adalah 300 suara, banyak suara yang diperoleh Imran adalah? Ya, ini sama Bapak Ibu, sama dengan perbandingan yang tadi itu ya. Yang tadi itu yang di yang ABCD yang ya. setengah tinggal ya ABC. Kita 3 orang siswa yaitu. Ya, kalau ini hanya berbeda nama orang ini. Nama ya. Dani 3 kali Imran. Dani saya singkat D ya. 3 kali I. 3 kali I. 3 I gini ya. Ya. Ya, kemudian Farhan 2 kali F sama dengan 2 kali D. 2D. 2D. D. Udah. Sudah. Ya. Lalu 300 itu Jumlah apa? suara. Jumlah suara. Dari dua-duanya. Artinya D ditambah F. ditambah Iya. F sama dengan 300. 300. Kita tinggal masukkan saja Bapak Ibu. D sama dengan 3I. Nah, kita ganti 3I ya. Tambah 2 I-nya tetap I-nya. Ya. 2D. Tinggal ganti F-nya. 2D. Nah, yang F itu masih satuan D. Kita ubah ke satuan I. Biar sama. Jadi 2. D-nya kita ganti berapa? 3I. Nah, jadi F itu berapa I? 6I. 6I.
6I. Oh, gitu ya. Ya, Ibu. 61. Bukan, Bukan, Ibu, ini bukan 61. Iya. 6I. Kayak Gini ya. iya. Saya tulis Iya. gini ya. Pasti aja, Bu. Biar Ya kayak gitu biar aja, enggak Bu. bingung dengan Nanti kalau biar iya nggak bingung dengan angka 1 ya. Biar ada beda. Pakai I kecil ya. Ya, ya kecil ya, Bu. Nah, seperti Kalau itu, I Ibu. besar kayak 31. Ya, cara menghitungnya, jika F ini satuannya masih D, kita arahkan pada I-nya. I. Jadi biar sama-sama I, D ini kita ganti yang ini. D sama 3I. Nyambung kan? Jadi kita menyambung-nyambungkan gitu kan. Ini harus kemana arahnya gitu. Jadi 2 kali 3I, 6I. Udah sama ya, 6I semua. Satuannya I ya. 9. Sama Ya, dengan 10I. Berapa? 10I 300 berarti I 100. 30 ya, Bu. 30, Ibu. Oh iya. 30. I sama dengan 300. 30. 30. Ya. Apa ditanya ya? Yang ditanya Oh iya, Imran, benar udah. Ya, ya. Udah Ya, Imran. Ini untung langsung menuju ke I gitu kan. Kalau misalnya yang ditanya Dani, kita harus mencari lagi Bapak Ibu, ya. Coba kita lihat Dani kira-kira berapa? Motor. 3. 3 kali 90. 3 kali 30 berapa? 90. Nah, F-nya Farhan 2D. Farhan sama dengan 6I. 6. Oh ya, 6I. 6 kali 30. 180. 180. Nah, apakah jika dijumlah semuanya 300. 100 ya. Coba. 180 tambah, iya betul, Bu. Ya, 230 tambah 30, 300. Berarti benar ya? Benar, alhamdulillah. Jadi cara mencocokkannya itu Bapak Ibu alumni-alumni sebelum saya, karena memang dari dikti itu kan nggak ada kunci soal UP itu ya, nggak dikasih tahu memang. Jadi cara menganalisisnya seperti itu, dicocokkan lagi. Kemudian apakah jika ditambahkan itu jawabannya sama? Nah, itu cara mencocokkannya. Kita cek berulang-ulang. Jadi jawabannya adalah A. Saya tulis di bawah. Jawaban A. Ini soal dari Bu Novi yang PDF. Saya pindah ke sini. Baik, nomor 4. Oh ya, sebelumnya ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang Dani Farhan ini? Oh. Sudah ya? Ya, nomor 4. Ibu Nadif? Baik. Terima kasih, Bu. Nomor 4 ya. Suatu pesawat udara hanya mampu membawa 18 orang dewasa dan Suatu pesawat udara hanya mampu membawa 18 orang dewasa atau 24 orang anak. Pada suatu hari, sudah ada 12 orang dewasa yang akan terbang. Ada berapa anak paling banyak yang dapat ikut terbang pada hari itu? Ya, coba kita lihat. Ini peluang untuk membawa seseorang, kemungkinan gitu kan, kemungkinan berapa penumpang untuk anak-anak. Standarnya untuk dewasa itu adalah 18. Kemudian anak-anak 24. Atau ya? Iya, atau. Jadi kan jika dewasa. sudah membawa 18 orang dewasa, kira-kira ada anaknya enggak? Enggak ada ya? Jadi ini kan pilihan Bapak Ibu. Kalau sudah 18 orang dewasa terpenuhi,
artinya udah nggak cukup gitu. Jadi Iya, betul. atau ya 18 orang dewasa itu sebanding dengan 24 anak-anak. orang ya. Nah, suatu hari sudah ada 12 orang dewasa. Ya, berarti nggak nyampe 18 gitu kan ya. Iya. Jadi Ya. sisanya berapa Bapak Ibu? Sisanya 6. Kita kurangi dulu penumpang yang sudah ada. Berarti sama dengan 6. 6. Peluangnya 6. Nah, 6 ini akan diisi anak-anak gitu kan. 6 tempat duduk ya. 12 dewasa. Maksud saya 6 ini sisanya. Dewasa juga. 6 ini dewasa juga kan? 6 dewasa. Nah. Ya, Bu. 6 dewasa juga benar. Ada berapa anak paling banyak yang dapat ikut terbang pada hari itu? Tadi 24. Berarti 24 dibagi 6. Masuk. Jadi perbandingannya gini Bapak Ibu, coba kita urutkan. 18. Bentar saya pindah. Banding 24. Ini malam minggu. Apa? Tadi dipotnya Pak. Oke. Coba buka bapaknya. Sudah bisa berkata dulu. Jadi 18. Kita bandingkan dengan penumpang dewasa yang sisa 6. Ya. Kemudian penumpang total apa normal anak-anak berapa? 24. Kita bandingkan dengan berapa? Berarti yang ditanyakan yaitu Iya, betul. Ya. Kalau 18 banding 24 berarti 6 banding 18 banding 6 Ibu. 6 banding 8. 24 banding berapa? Nah, kita kalikan. 6 banding 8. 18X sama dengan 24 kali 6. Ya, 18X sama dengan 24 kali 6. Berapa? 120. 144. Berapa Bapak Ibu? 144 kali 6. 44 betul Bu. 144. Ya, berarti X-nya dengan 144 dibagi 18. Jadi X-nya sama dengan 8. X-nya sama dengan 8. X ini mewakili jumlah anak-anak yang kemungkinan bisa ikut. Benar nggak Ibu ini? Hitungan saya ada yang keliru nggak? 24 kali 6. Betul, Bu. Nah ya. Kemudian yang kita bandingkan, kenapa tidak dibandingkan pembandingnya ini 18? Ada yang ditanyakan misalnya 18. Kenapa tidak dibandingkan dengan 12? Kenapa kira-kira? Itu tadi kenapa 24 dikali 6 ya? Karena kan 18 kali silang, Ibu. Oh, disilang. Iya. Kan memang kalau perbandingan seperti ini, cara pengoperasiannya jika ada salah satu variabel, maka dikalikan silang. Sama seperti tadi. Di nomor berapa itu kan kita kalikan silang ya, Bapak Ibu ya. Boleh misalnya Bapak Ibu tidak mau mengalihkan silang, Bu, saya nggak mau mengalihkan silang. Saya maunya diperkecil aja, boleh. 18 bagi 6, 3. Sama dengan 24 per X. Nah, boleh Bapak Ibu. X sama dengan, sama aja ya Bu. Sama aja kan? Ya. Jadi X tapi lebih mudah ini kan 24 bagi 3, 8. X sama dengan 8 kan? X sama dengan 24. Lebih mudah sih. Ya. Tidak pakai mengalihkan 24 kali 6 yang besar. Jadi ini lebih sedikit bilangannya. Ya, Ibu. Lebih Tadi mudah. itu saya kalikan silang, maksud saya biar Bapak Ibu ada gambaran jika nanti tidak bisa diperkecil. Oh iya. Ya, kalau tidak bisa disederhanakan. Ya, maksud saya tidak bisa disederhanakan, maaf ya. Ya. Nah, kalau ini saya tidak menyederhanakan, langsung saya kalikan 18X.
Ya, tadi saya buat aja ini ya 18, saya buat lagi persamaannya dengan cara yang kedua. Itu ya Bapak Ibu ya. 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 Yang atas langsung menyederhanakan, yang bawah dengan perkalian silang. Silang. Ya. Nah, ini X gini ya, biar ada pembandingnya. Silakan Bapak Ibu ingin yang mana? Yang paling cepat aja. Iya. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Ada jawabannya Bandingan lagi. MS28, ini Bapak atau Ibu ya? Utang kamu lakukan pakai nama Ibu, Bu. Oh ya, silakan Ibu, nomor 5. Ibu siapa? Utang kamu. Ibu Yuli. Utang kamu. Oke. Ya, Sebuah sebuah persegi panjang diketahui perbandingan panjang dan lebarnya adalah 7 dibanding 5. Jika kemudiannya adalah 96 meter, maka luas daerah persegi panjang tersebut adalah. Nah, sama Bapak Ibu, Bu Yuli, ini perbandingan lagi. Ya. Ya. Kita cari P banding L. L. 7 banding 5. 5. Ya, Bapak Ibu, saya bisa menuliskan P banding L itu dalam bentuk seperti ini. Ya. Boleh? Boleh. Oke. 7. Nah, di bawahnya saya tulis 5. 5. Nah, seperti ini ya. Nah, gini. P banding L itu kalau saya tulis ini pembanding sejajar seperti ini. P banding L 7 banding 5. Atau P banding L ke bawah sama dengan 7 banding 5. Penulisannya seperti ini, itu sama. Ya. Kenapa saya ubah menjadi seperti pecahan ini? Agar mudah mengalihkan Bapak Ibu. Ya. Jadi saya tahu posisinya mana yang harus dikalikan silang. Nah, kalau ini nggak bisa disederhanakan, harus dikalikan silang. Karena ada variabelnya. Saya tulis. Karena ada variabelnya. Iya, PL. PL kan variabel. Iya, betul. Ya, saya kalikan silang ya Bapak Ibu, 5P, benar? 5P kali 5P sama dengan 7L. Ya, benar ya? Ya. Ya. Lalu saya cari P-nya Bapak Ibu. Berapa? 7L per 5. 7 per 5L, benar? Ya. L-nya saya tulis L besar saja Bapak Ibu. Ya. Kalau L besar nanti luas Bu Dewi. Oh iya, iya benar. L yang ada lubangnya gitu enggak ada Bu Dewi ya, ini kan mirip I nanti kebacanya I. Ada Iya, L itu, yang ada lubang, ya. Saya cari di mana ya? Insert ada ya? Tapi susah, Bu. Ya, insert ya. Ya nanti ini kalau L besar nanti kebaca luas. Lamaan nanti kalau nyari gitu. L, iya. Yang penting ngerti paham lah kitanya paham. Ya, yang penting paham dulu paham Bapak Ibu. ya. Ya. Lalu yang diketahui apa lagi Bapak Ibu yang nomor 5 nih? Keliling. Luas, keliling K. K sama dengan rumusnya apa? 96. 2P tambah 2L. 2 kali lebar. Ya. Kemudian kita langsung masukkan posisi K-nya, kita ganti dengan angka jumlah 96. Masukkan 2P kali 7 per 5 kali 7 per 5L ditambah 2 kali 5. Ya. Lalu 96 masih 14 per 5L. Per 5L ditambah 2L. 96 samakan penyebutnya Bapak Ibu. 14
per 5 per 5L, 10, ditambah 2. 10 per 10 2. per 5. 10 per 5 ya. Iya, benar. Lalu 96 sama dengan 14 tambah 24. Ya, per 5L. Per 5L. Lalu L sama dengan lebar. 5L 96 dibagi 24 per 5. Per 5L. Lebar sama dengan 96 kali 5 per 24. Per 24. Ya, lebar sama dengan berapa? 96 kali 96 Enggak kali usah 5. dikalikan Bapak Ibu. 96 ini bisa dibagi 24. Dapatnya 4 ya. 4 kali 5. 4 ya. 4 kali 5. 20. Ya. Bentar saya coret. Ini saya coret. Tanda bahwa ini dibagi dengan 24. Jadinya 4. Ini ya. Kalikan 5. Jadi berapa? 4 kali 5? 20. Jadi lebarnya adalah 20. Belum selesai. Masih disuruh mencari luas. Berapa menit nanti waktunya? Ya kalau ini kan berurutan Bapak Ibu ya. Nggak usah terlalu runtut seperti ini nantinya. Nanti kalau sudah paham kan, Ya, paling cepet juga ya Bu berapa? Susi ya. Iya. Ya, apa nak? Kan setelah ini diulang kan. Ya. Nanti cepat, paling juga sebentar. Iya, kalau udah bisa sebentar Bu Susi. Iya. Makanya kan diulang lagi gitu kan. Diulang lagi nanti ambil jalan pintasnya gitu. Panjang sama dengan 7 per 5 dikali 20. 20. Berapa? Coret. 20 bagi 5. Ya kan 20 bagi 5. Iya betul Bu. 28 ya. 4 kali 7. Nah, ini udah ketemu panjang dan lebarnya. Sekarang mencari luas. Sama dengan panjang kali lebar. Luas 560. Panjang tadi berapa? 28 kali 28. Kebalik ya? Ya. 28 kali 20. 56. Ya, 560 meter. 560. Persegi sentimeter. Ada nggak 560 Bapak Ibu? Oh ada. Ada. D ya. Ya. Saya tulis jawaban D. Nah. Ini kan hanya mencari panjang kali lebar Bapak Ibu. Ini kan rumusnya di kelas 5 ada. Jawabannya juga panjang dan lebar. Prosesnya panjang dan lebar juga. Ya, itu cara runtutnya. Kalau yang mudahnya bagaimana Bu Dewi? Biar lihat soal langsung bisa jawab. Kalau matematika nggak bisa Ibu. Mungkin ada trik-triknya. Kalau saya mengerjakan perbandingan ya itu pertamanya Ibu. Jadi tidak saya tulis memanjang ke kanan tapi langsung ke pecahannya. Terus saya lebih suka mengganti seperti ini 5P 7L. Substitusi ya? Iya, substitusi. Ada memang Ibu rumusnya tapi terlalu panjang.
Ya. Yang tim paham ini dah kayak perbandingan ambil ini Zoom ini. tiap itu pasti keluar tapi agak bingung-bingung. Iya. Bingung Jadi ada membandingkan rumus perbandingan itu Ibu. Ini saya lihat ada yang seperti ini. Saya tunjukkan rumus di pembahasan di mana PDF-nya Bu Novi itu malah lebih panjang dari punya saya, Bapak Ibu. Saya nggak ngerti itu alurnya gimana. Tapi jawabannya sama. Kenapa? Iya. Orang pulang nih, Ibu itu di mute dulu, Ibu. Nah, perbandingannya seperti ini. Jadi saya tuliskan ya. Yang dari PDF-nya 2 kali P tambah L. L maksud saya ini kecil ini ya, panjang kali lebar. Ini rumusnya keliling. 2 kali P tambah L sama dengan 96. Nah, ini di bawahnya ada P. 96 per X. Nah, ini ya. Bentar. Ini U. Maaf, saya garis bawahi. Seperti ini. Ini mencari X-nya dulu atau panjangnya dulu. Yang nanti hasilnya 28. Kita masukkan itu tadi perbandingannya. Nanti lebarnya juga sama. Ini menggunakan rumus perbandingan, Bapak Ibu. 2 kali P tambah L. Nah, langsung dimasukkan. Ini 7 tambah 5. Katanya gitu. Sama dengan 96. Ini P-nya 7. Jadi langsung dimasukkan angkanya. Nah, ini ini 7. Kita kalikan 2 ditambah 7 tambah 5. 24. Ini 7. Sama dengan 96. Nomor Ini dikalikan silang Bapak Ibu. Karena 24 per 7 ini tidak bisa disederhanakan. Jadi 24X sama dengan 96 dikali 7. 24X sama dengan, ini masih mengalikan 96 kali 7. 672. 672. Jadi X sama dengan 672 dibagi 24. X-nya sama dengan 28. Nah, X-nya ini perwakilan dari panjangnya, Bapak Ibu. Sama seperti tadi yang kita lakukan. Kemudian untuk mencari lebarnya, kita menggunakan persamaan Y. Nah, ini tadi persamaan pertama untuk mencari panjang. Sekarang persamaan kedua sama menggunakan rumus yang ini. Saya tuliskan lagi di sini. Nah, tapi ini diganti bukan P untuk mencari lebar, yaitu L-nya. X-nya diganti Y. Yang tadi X sekarang Y. Nah, sama Bapak Ibu kita masukkan. Ini 24 ya langsung. Kemudian L-nya saya ganti 5. Karena perbandingannya 5. Kalau tadi panjangnya itu 7. 96. Nah, ini Y-nya tetap Y. Mewakili lebarnya. Nah, sama
24Y sama dengan 96 kali 5. Lalu 24Y berapa Bapak Ibu? 96 kali 5. 180, Bu. 180 ya? 4, Bu. 480. 480. Iya, 480. Ya, 480 ya. Lalu Y sama dengan 480 dibagi 24. Berapa hasilnya? 20. Sama, ini mewakili lebar. Ya, hasilnya sama Bapak Ibu. Kemudian luas kita cari X dikali Y, yaitu 28 dikali 20. Sama ya? 560 ya? Sama. Bapak Ibu boleh menggunakan rumus yang kedua, yang pakai rumus perbandingan, atau pakai cara yang di atas seperti yang kita lakukan dengan substitusi. Sama-sama benar Bapak Ibu. Yang salah itu saat kita menyerah. Kalau sudah paham lebih enak yang kedua, Bu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Beda di perbandingan. Ya, udah ya. Tadi luas, panjang, lebar, keliling. Sekarang kita ganti ke pecahan. Ini sepertinya lebih mudah, Bapak Ibu ya. Silakan, Ibu Yuliana. Ibu memiliki 1/3 bagian kue. Kemudian adik meminta 1/2 bagian kue yang dimiliki ibu. Bagian kue yang diminta adik adalah? Gampang ya ini ya. Cuma pecahan dikurangi. 1/3 dikurang. Ya. 1/3 dikurangi 1/2. Samakan penyebutnya 6. Sepertiga bagian kue. Ibu memiliki 1/3 bagian kue. Kemudian adik meminta setengah bagian kue yang dimiliki ibu. Berarti setengah dari 1/3. Iya benar. Jadi bagian adik itu, nah saya terkecoh juga ini. 1/3 setengah dari 1/3 kue ibu. Ya, 1/3 kue ibu. Jadi artinya kue adik itu sama dengan setengah dikali 1/3. Berapa? 1/6. 6. Bukan dikurangi ya. Ternyata seperti itu. Coba kalau kita kurangi, apakah ada jawabannya? Berarti kita nggak boleh tertipu nih. Setengah dikurangi 1/3. Kita samakan penyebutnya, jadikan 1/6 ya. Berarti 3 sama tidak ditanya sisa sih. Kalau ditanya sisa baru kurangi mungkin Bu Dewi. Iya. 3/6 kan kemudian kue yang diminta. 2/6. Sama. 1/6. Sama ya? 1/6. Sama juga ya. Sama. Kebetulan aja sama mungkin ya Ibu ya. Kebetulan mungkin, tapi kalau kita lihat soalnya angkanya bukan sama, sisa ya. Iya, kebetulan. Kebetulan aja sama. Jadi Ibu aman, meskipun dikurangi juga sama hasilnya. Ya. Mudahan keluar ini enggak ngitung jadinya besok. Ingat Ibu ya. Langsung jawab. Hapus aja biar nggak terkecoh ya. Jadi jawabannya 1/6 B.
Ini gampang ya, yang barusan ya. Bonus. Nah, ini yang ribet kayaknya ini. Coba ini, coba kita hitung. Penduduk suatu kota sebesar 600 jiwa, 600.000. Terdiri dari anak-anak dan dewasa. Sebanyak 40% dari jumlah tersebut adalah penduduk laki-laki. Sebanyak 20% dari jumlah penduduk perempuan adalah anak perempuan. Dan 10% dari anak perempuan sama dengan banyaknya anak laki-laki. Berapakah banyak penduduk laki-laki dewasa? Muter-muter. Coba kita pelan-pelan Bapak Ibu. Yang pertama, yang diketahui 40% itu adalah laki-laki katanya. Laki-laki itu campuran ya Bapak ya. Ada dewasa dan juga anak-anak. Nah, kita hitung dulu laki-laki. 40%, artinya 40 per 100. Kali totalnya berapa? 600.000. 600.000. 40 per 100 kali 600.000. Berapa nih? Coba dihitung. 200. Berapa ya? 24. Kemudian 240. 240.000. Gini ya. Ya. Nah, setelah penduduk laki-laki sebanyak 20% dari penduduk perempuan. Sebanyak 20% dari jumlah penduduk perempuan adalah anak perempuan. Nah, sebentar. Sebelum kita menghitung anak perempuan dan yang lain-lain, Bapak Ibu, artinya dari total jumlah penduduk 600 jiwa itu kan sudah terhitung laki-laki ya. Artinya sisanya itu pasti perempuan. Jadi penduduk perempuannya itu adalah jadi total penduduk perempuan yaitu total 600 jiwa dikurangi jumlah laki-lakinya. 240.000. 360. Berapa? 360. Nah, ini jumlah perempuan. Udah ketemu. Laki-laki udah, perempuan udah. Nah, sekarang kita cari anak perempuan. Masih banyak yang kita cari. 20% dari jumlah perempuan, 20% kali 360 jadinya. Nah, 20% kalikan anak perempuan. Berarti jumlah penduduk perempuan 360. Dikalikan nih Bapak Ibu ya. Coret nolnya 72, 720. 720. 72 Ibu, 72.000 ya. Ya, 72. Ya, benar nolnya. Iya, Ibu. Ya, benar. Nolnya 3 ya. Itu anak perempuan. Kemudian perempuan dewasa. Perempuan dewasa. Jadi perempuan dewasanya itu totalnya perempuan dikurangi anak-anak. Berarti ya. Berapa? 288.000, Bu. 288.000. Setelah perempuan dewasa, kita cari anak laki-laki. Anak laki-laki. Berapa persen? Sebanyak 20% adalah anak perempuan. Dan 10% dari anak perempuan sama dengan banyaknya anak laki-laki. Berarti 10 per 100 dikali
anak perempuan katanya. Kan jumlah anak laki-laki itu sama dengan 10% dari anak perempuan. Jadi kita Dari pakai yang ini. 72. Ya, kita pakai yang 72.000. Nah, kurang nolnya 2. Ya. 720. 7.200. 7.200. Ya, 7.200. 7.200. Nah, berarti laki-laki dewasa tambah laki-laki sama anak-anak. dengan total laki-laki. Berapa banyak? Ya, Berapa total banyak laki-laki dewasa? Oh dikurangi ya. Anak-anak. 240.000 dikurangi anak-anak laki-laki berarti ya. 7.200 ya. Ya. Berapa? 240 dikurangi 7.200. 240.000 dikurangi 7. 232. 228. 232. 800. Yang mana? Ada nggak? B. Yang B. B. Terkait soal. Wah, ini nyari penduduk muter-muter kayak petugas sensus. Gimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan soal cerita ini? Menghitung jumlah penduduk? Ibu Muslihatun? Ya, Bu Dewi. Gimana, Bu? Ya. Muter-muter ya, Bu? Prosesnya yang panjang ini yang harus kita soal baca per kalimat dulu baru kita ubah ke kalimat matematikanya, Bu Dewi ya. Iya, Bu. Kita ubah ini berapa persen dari yang mana gitu kan, kadang kita bingung ya kan. Dan ini juga pernyataannya tidak urut Bapak Ibu. Coba kita lihat pembahasannya. Laki-laki di atas. Kemudian setelah itu kita mencari perempuan. Anak perempuan, baru cari laki-laki lagi gitu, nggak urut. Ya. Karena yang dicerita juga gitu, yang diketahui berapa persennya dari ini, loncat lagi ke perempuan, harus nyari laki-laki lagi, gitu. Memang soalnya bikin hot banget, dibikin Bu. Pusing, ya. Pusing ya, itu hot banget. Soal yang lain terbengkelai. Pantas ditinggal, Bu Dewi, nanti jawabnya sambil merem aja. Terus sudah mepet. Sudah mepet, terpaksa sambil merem. Sambil ngitung kancing. Betul Pak Saroni. Aduh, kalau seperti hitung kancing Bu Dewi. Iya, kalau saya pernah waktunya waktu KG berjalan gini pengalaman ngitung nggak tahu waktu udah habis, aduh. Udah lulus jadinya. Enggak, Ibu, baca bismillah aja terakhirnya. Salawatin. Mudah-mudahan besok lulus semua, Bu Dewi. Amin, amin. Semoga lulus semua. Semoga lulus. Benar ya. Katanya Bu Susi ya Bu, banyakin baca sholawat dan sedekah. Iya, betul. Amin. Ya benar kata Bu Susi. Memang soal UP itu bukan total 100% logika Bapak Ibu ya. Kita lulus pretest aja juga turun passing grade tidak menyangka. Iya itu makanya. Tahun berapa lulus Bu Mas itu? Saya kan tahap 4 kemarin, ditunggu-tunggu 1 tahun. Tapi sama lagi, jadinya. Iya, sama Bu, lagi, cadangan itu jadinya yang kemarin ya. pas hingga diturunkan. Berarti kan saya waktu itu siap-siap ikut RGS ya, apen-apenan itu. Itu sampai sekarang. Tadinya ini karena imbuhan ini saya kepencal ya 2021 tahap terakhir. Ya Pak minta tanda tangan nih. Mau ikut PPG pas hingga diturunkan, nyatanya oh nggak masuk ini.
cadangan. Sama Bu. Saya masuk cadangan juga kemarin. Tapi kan ya syukuri aja itu alhamdulillah. Ya, kalau cadangan ada harapan sih daripada enggak lulus, Kak. Iya. Tahun sekarang lagi dibuktikan. Nah, lanjut Bu Dewi. Bapak Ibu, ini apa namanya? Saya buka file selain itu. Yang tadi yang dari PDF sampai nomor 7, ini saya buka soal barisan dan deret. Nah, ini yang bikin jeli Ya, juga harus sih. Sebentar Ibu. Nanti pas UP Bu Dewinya duduk sebelah saya aja kalau gitu. Sebut nama Bu Dewi gitu. Wani Piro Bu Dewi. Oh, bener Pak, bener. Ada yang japri saya angkatan kemarin. Itu peserta bimbel juga. Saya pikir guyon, apa bergurau, sama seperti Pak Roni. Lah kok mau ke Jember sungguhan, Pak? Bentar ya. Awas jatuh, awas jatuh. Awas. Soal yang disjungsi konjungsi itu Bu Dewi saya malah bingung itu. Konjungsi Bapak Ibu, konjungsi oh itu jika maka Ya. gitu ya. Ya, jika maka jika dan hanya jika itu saya bingung. Oh ya, Ada ya? Banyak Ya, itu ada. kan keluar itu. Iya Ibu. Pasti ada itu yang apa namanya itu ya? Premis kalau nggak salah. Ya. Besok Ya, lain itu. kali saya siapkan juga yang itu ya konjungsi ya. Ya. Tapi konjungsi itu satu, kemungkinan hanya satu sih Ibu. Nggak banyak ya? Enggak ada. Enggak terlalu mendalam. Itu kan di mana ya? SMA ya kita Iya, ya. Iya. Iya, cuma untuk pengayaan aja mungkin ya. Iya, Ibu. Alif kan. Ini sudah muncul Bapak Ibu? Udah. Udah Bu. Udah bentuk baris aritmatika. Diaduk. Ya ini. Nah, bedanya Bapak Ibu barisan aritmatika dan juga geometri. Kalau aritmatika Bapak Ibu ada B-nya, ada bedanya. Apa sih beda? Seperti tadi malam yang kita kerjakan. Beda itu adalah selisih yang bernilai tetap pada suatu barisan dan deret aritmatika, yaitu U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau lagi U4 dikurangi U3. Jadi selisih antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Itu adalah beda. Atau kita simbolkan dengan huruf B kecil. Sedangkan pada deret atau barisan geometri, di situ tidak ada beda, tapi ada rasio namanya. Rasio itu kita lambangkan R kecil, nilai pembanding, pengali. Jadi U1 rumusnya R adalah U2 dibagi U1. Ya. Atau ya, taruh di wastafel,
atau U3 dibagi U2. Atau lagi U4 dibagi U3. Jadi suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Itu adalah rasio. Pengali, pembanding, ya, pembandingnya. Jadi tetap Bapak Ibu, suku kedua, suku ketiga. Jadi pembandingnya tetap. Kalau di aritmatika itu bedanya yang tetap. Konsisten. Kalau jaraknya 2, loncat 2. Berarti seterusnya juga 2, 2, 2. Ya, itu di aritmatika. Nah, ini contohnya. Rumus untuk aritmatika dan juga geometri. Jika barisan aritmatika ada 2, 4, 6, 8, kita bisa tahu polanya Bapak Ibu, di situ bedanya 2. Atau secara kasarnya loncat 2 gitu kan ya. Kemudian di geometri ada 1, 2, 4, 8, itu pengalinya 2. Ya, kali 2, kali 2 lagi. Suku berikutnya kalikan 2 lagi. Seperti itu. Itu namanya rasio. Rumus umumnya UN pada aritmatika yaitu A plus N-1B. Sama yang kita kerjakan 2 hari yang lalu. Kalau geometri, UN sama dengan AR pangkat N-1. R-nya sebagai rasio pengalinya. Nah, ini adalah rumus suku ke N. Ini rumus beda atau B-nya. Rumus jumlah suku ke N. Nah, ini rumus yang permanen yang sering digunakan pada barisan aritmatika. Sn sama dengan N/2 A plus UN. Nah, jika diuraikan UN ini Bapak Ibu, ini menjadi Sn sama dengan N/2 2A plus N-1. Kenapa jadi 2A? Karena UN sendiri adalah rumusnya yang di atas. Ada A plus N-1. Jadi A-nya masuk ke sini jadi 2A. N-1. B. Ada B-nya ya. Nah, ini. Bapak Ibu, kapan menggunakan Sn N/2 A plus UN? Kapan menggunakan rumus satunya juga? Itu tergantung konteks soalnya. Jika di situ sudah diketahui S6, jumlah 6 suku pertama, sedangkan yang diketahui langsung suku ke-6, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan rumus yang panjang ini. Cukup langsung yang sederhana, yang singkat. N/2 A plus UN. Artinya N-nya itu harus sama. Jika yang ditanyakan jumlah 6 suku pertama, sedangkan yang diketahui suku ke-6-nya, nah, sama-sama 6. Suku ke-6, jumlah 6 suku pertama, sama kan ya? Cocok, udah, jadi langsung dimasukkan ke rumus yang ini. Yang N/2 A plus UN. Tapi jika ditanyakan jumlah 7 suku pertama, lalu yang diketahui U6, nah itu nggak cocok. Maka harus mencari B-nya dulu. Kita pakai rumus yang lebih panjang di sebelah kanannya. Yang ini. Gitu Bapak Ibu. Hanya itu rumusnya di aritmatika. Ya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, ini. Coba kita lihat. Di situ ada beberapa pola. Kumpulan, kelereng. Rumus yang sesuai dengan pola tersebut adalah UN sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu, jangan langsung menggunakan rumus yang tadi. Catatan, rumus ini digunakan jika B-nya itu tetap atau konsisten. Nah, kalau ini apakah ditemukan B yang sama? Coba kita lihat. Suku pertama ada berapa? Ini. Suku pertamanya berapa? Kumpulan kelereng pertama? 2. 2.
Kumpulan kelereng kedua atau U2 adalah 6. 6. Yang ketiga 12. Yang keempat 20. 2 loncat ke 6. Selisih berapa? 4. 4. 6 loncat ke 12, selisihnya berapa? 6. 12 ke 20? 8. Nggak konsisten maksud saya, bedanya. Meskipun ini barisan aritmatika, Bapak Ibu, tapi bedanya itu, beda atau B, tidak tetap. Nah, artinya jika B-nya itu tidak tetap, kita tidak boleh menggunakan rumus yang ini. Nggak bisa pakai rumus ini. Jadi kita harus cari polanya tersendiri. Dengan cara apa kalau seperti ini? Dengan cara mencoba, Bapak Ibu. Mencoba rumus ini harus dimasukkan ke barisannya. Nah, coba kita lihat. Kita akan mencoba UN sama dengan N plus 1. Tapi kalau misalnya Bu, kapan Bu ada cara yang cepat? Enggak, kalau ini kan coba-coba Bu, A sampai E, kita harus mencobanya masing-masing. Nah, kalau misalnya kita pakai rumus gimana Bu? Nah, rumus itu Bapak Ibu digunakan saat ada B yang tetap. Misalnya, saya punya barisan 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, 10. Nah, ini bedanya berapa? 2 kan? Kita boleh pakai UN, Bapak Ibu. Rumus yang tadi, yang udah permanen. N-1B. Ya. UN sama dengan kita masukkan A-nya itu 2 ditambah N-1 karena bedanya konsisten, kita masukkan 2. Nah, UN sama dengan 2 ditambah 2N min 2. Artinya rumus UN-nya sama dengan 2N saja. Benar nggak? Ya, 2 dikurangi 2. Habis 0. Jadi rumusnya sama ini dengan 2N. Udah ketemu rumusnya. Asalkan ketemu B-nya, Bapak Ibu. Ini yang paling penting. B-nya itu ada dan konsisten gitu. Tapi kalau yang kelereng ini, B-nya itu nggak konsisten. Nah, itu resiko kita. Pada saat pola seperti ini tidak konsisten, kita harus mencobanya satu persatu. Yang mana nih rumusnya gitu kan. Kita coba N, kemudian N plus 1. Kita coba U1-nya. U1 cara memasukkannya Bapak Ibu, N-nya diganti 1. Nah, diganti 1 semua. U1 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1. Nah, ini masing-masing N saya ganti 1. Kenapa saya ganti 1? Karena saya mau menghitung suku pertama. Hasilnya diperoleh U1 sama dengan 2. Cocok. Kenapa cocok? Benar jumlah kelereng U1 2. Ya. Kemudian kita coba lagi U2. U2-nya itu 6 di kelerengnya. Ini 6. Kita coba pada rumus yang N plus 1. Saya nyoba ini Bapak Ibu. Saya nyoba yang B. Nah, saya langsung nyoba yang B. Saya cocokkan. U2 itu sama dengan 6 katanya kelerengnya. Lalu saya masukkan N-nya saya ganti 2. N lagi saya ganti 2. Ini ya. N lagi saya ganti 2 lagi. Lalu saya hitung. 2 dikali 2 tambah 1. 6. Oh, cocok. Nah, kalau kita sudah mencocokkan 2 bilangan,
dan itu cocok pada rumus tersebut, Berarti kemungkinan betul. itu adalah jawabannya. Gitu. Berarti Metode percobaan. kalau B-nya nggak ada. Tidak Kalau ada. B-nya ini nggak ada, Ibu. Ini B-nya nggak ada. Ya. Jadi seperti itu, dicoba. Masukkan angkanya, dicoba satu persatu. Gitu. Cara mencocokkannya, ambil 2 kali percobaan. Pada U1 dan juga pada U2. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak cukup mencoba pada suku pertama. Jika kita mencoba hanya suku pertama saja, ada rumus lain yang kemungkinan suku pertamanya sama-sama 2 gitu kan, jika rumus itu digunakan. Jadi cobalah pada suku berikutnya lagi. Kalau Ibu Bapak mau, jika masih ada waktu, bisa dicoba suku ketiga, dimasukkan angkanya, apakah benar hasilnya 12 kelereng, suku berikutnya. Jika benar, ya memang itu rumusnya. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu, konsepnya. Jika B-nya tidak ditemukan, Bapak Ibu harus mencoba. Tapi jika B-nya sudah ada, sudah tetap, konsisten, Bapak Ibu bisa menggunakan rumus yang permanen, yang tadi. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bu Dewi. Ini gerah semua nih Bu Susi, udah hot semua, udah hot. Gerah. Saya waktu UP ada soal ini satu. Nah, ini lagi kumpulan segitiga Bapak Ibu. Kasih rumus yang termudah. 4. Berapa ini? Ini yang ditanyakan polanya. Pola angkanya Bapak Ibu. Jadi bukan disuruh ngitung rumusnya, tapi jumlahnya. Ya, nyari angkanya juga. Nyari angkanya. Tapi kalau misalnya sama saja. Kalau misalnya disuruh menentukan rumus, Bapak Ibu, rumusnya seperti ini. Kita cari di sini. U1 itu 1 segitiga yang ini. U2 itu berapa segitiga? 4. Ya, U3 itu ada 9. Nah, U4 itu ada 16. Apa hubungannya? Apa polanya? 1 kuadrat. Kemudian U2 itu 4, diperoleh dari 2 kuadrat. U3 9 diperoleh dari 3 kuadrat. 16 diperoleh dari 4 kuadrat. Lalu UN maka diperoleh N kuadrat. Tidak selalu menggunakan rumus yang tadi Bapak Ibu. Bisa juga kita harus menggunakan pola seperti ini. Jadi di analisis ya, ini polanya gimana kira-kira. Nah, itu tidak selalu menggunakan yang tadi. Nah, ini perbandingannya. Ya. Berarti ini disejajarkan dulu gitu Bapak Ibu ya. Ini kira-kira hubungannya apa gitu kan. Hubungan angka-angka ini ke depannya itu apa sih? Ini hasil dari 3 kuadrat. Nah, dirumuskan. Kalau ditanya rumus UN-nya. Tapi yang ini bukan ditanya UN-nya. Tapi ditanya banyak segitiga pada pola. Nah, baru kalau ditanya rumus pola bilangan yang N kuadrat tadi. Gitu. Lebih mudah yang ini. Gitu Bapak Ibu, gimana? Udah ngantuk? Udah ngantuk?
Belum ngantuk, Bu. Kalau matematika memang gini, Pak. Ya, Pak Immanuel ya. Manuel, apa kabarnya Pak Manuel? Assalamualaikum Pak Saroni. Wah, mantap tuh. Mantap Pak, pelajarannya mantap Pak. Mantap nih. Mantap jadi ngantuk. Pak Immanuel baru bersuara. Biasanya sih baca yang panjang-panjang Pak. Kebetulan satu kelas. Ada Pak tadi Pak. Oh, satu kelas ya Pak Saroni ya? Ya, dengan Pak Saroni satu kelas. Pak Julfikar, iya. banyak nih di sini Bu. Ya benar, banyak ya. Coba kita lihat satu lagi ya Bapak Ibu ya. Banyak nggak Bapak Bu? Ini sudah menantangnya lebih enak nih. Nah, udah kalau ngantuk nggak konsen juga Bapak Ibu ya, nggak maksimal belajarnya. Coba kita lihat lagi. Satu lagi ya. Mau malam mingguan nih Bu Susi ya. Ditahan di sini. Malam mingguannya di sini. Yuk, satu lagi, nomor 3 Bapak Ibu. Diketahui suatu barisan ada 2, 6, 10, 14, 18. Tentukan rumus suku ke N. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud ya. Tentukan rumus ya. Tentukan rumus N-nya. Kita lihat dulu B-nya. Apakah konsisten atau tidak? Coba lihat ya. 2 ya, konsisten. 2 ke 6. 4. 6 ke 10. 4 konsisten berarti pakai rumus. Ya, kalau udah konsisten ketemu B-nya 4, berarti pakai rumus boleh nih. Nah, kita cari ya Bapak Ibu ya. Didikte A plus UN min E, N min 1 kali beda. Ya, benar. Udah hafal nih. A-nya kita masukkan. A-nya berapa? 2. A-nya 2. 2 tambah N min 1 N min 1 kali 4. Kali 4. UN sama dengan 2 plus 4N min 4. 4N min 4. UN sama dengan variabelnya ditulis 4N min 2. Ya, benar. 4N min 2. Ya. 4N min 2 ya. B ya. Rumusnya jadinya. Ya, jadi gitu maksud saya Bapak Ibu. Tentukan dulu bedanya. Jika udah konsisten, boleh pakai rumus yang ini. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya belum ketemu bedanya, atau bedanya nggak konsisten seperti kelereng tadi, kita harus coba-coba. Dicoba satu persatu dari A sampai E. Ya, saya berharap nggak sampai E udah ketemu gitu kan. Habis waktu untuk nyoba udah. Apa tuh namanya ya, bertingkat itu Bu Dewi? Yang iya, bedanya. itu polanya bertingkat Ibu, yang nggak konsisten itu. Pola bertingkat. Sudah ada yang perlu kita bahas lagi. Saya lanjutkan pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Ini sampai nomor 3 saja dulu. Udah ngantuk Bu Susi. Mau malam. Kemana Pak Saroni? Gimana Pak Saroni? Hot ya? Mau OTW kemana? Mau OTW. Serangnya serang mana Pak Saroni? Di belakang Polda Bu, Walantaka Bu. Oh, Walantaka ya. Polda. Ya, Bapak Ibu gimana? Ada yang ditanyakan tentang perkuliahan? Banyak yang sedang menyusun PTK. Oh ya, perangkat ukinnya. Perangkat ukin. PTK. Iya, kalau sudah ke perangkat ukin itu udah nata-nata Bapak Ibu ya, jangan sampai terlewat sertifikatnya diunggah di drive semua.
Jadi nanti tinggal ambil linknya satu persatu biar cepat. Oh, semua itu berkas diunggah di Drive dulu, Bu Dewi ya? Apa sertifikat atau semua RPP itu semua pakai Drive aja, pakai link itu atau PDF-nya? Ya Ibu, kalau sertifikat itu ini selain PDF juga link Drive-nya ada 2 Ibu. Oh iya. Kalau yang lain seperti RPP atau apa karya inovasi itu? Ya, kalau karya inovasi itu PDF. Di PDF kan. Di Word dulu lalu di PDF kan. Oh, enggak pakai link Drive ya? Iya. Udah ada linknya ya, Bu? Sertifikat. Sertifikat aja yang pakai Drive itu. Sertifikat kan diunggah ke Drive Ibu satu-satu. Semuanya menggunakan Drive kan? Oh, semuanya ya Bu Susi ya? Perasaan satu-satu kan linknya itu dimasuk-masukkan. Yang penting siapkan aja dah mana yang diminta nanti kalau sudah ada mau Drive, mau PDF, mau Word kan. Iya. Yang penting disiapkan. Biasanya kalau PDF. PTK-nya Bu, kalau PTK-nya itu gimana caranya kalau mengunggah itu? Di PDF juga Ibu lalu ke Drive-nya. Drive-nya. Iya. PTK-nya itu banyak ya Bu isinya. Iya. Itu dimasukkan jadi satu ya. Iya Ibu kan. Ya satu file. Berapa lembar sih? Puluhan ya. Kan hanya best practice Ibu, bukan PTK yang asli. Best practice. PTK sih Bu Dewi. Jadi ada yang diminta PTK, Bu Dewi, ada yang PTK. Kan beda-beda ya? Iya. Iya. Iya Pak Saroni. PTK, Bu. Silahkan Pak Saroni. Terima kasih Pak Saroni ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau misalnya PTK ya semua PTK berapa halaman itu, kemudian yang best practice ada juga yang diminta, jadi lebih singkat. Ya, kalau best practice. Kalau karya inovatif itu Bu, karya inovatifnya itu bikin berapa? Satu boleh, satu saja. Yang penting ada isinya. Kalau tidak ada. Yang penting tidak kosong aja kan. Video kan juga bisa ya termasuk karya inovatif. Video juga bisa ya. Ya, terus itu alat peraga itu kan karya inovatif juga. Saya punya 3 cumanan. Iya, tidak apa-apa Bu. Iya, kemarin saya aja belum ini. Bu, lihat punya Bu Dewi ada 4. Alat peraga. Gini Bu, kalau misalnya Ibu, Bu itu standarnya berapa sih jumlahnya gitu kan? Bapak Ibu yang tahu sendiri ya ukurannya. Saya ini nggak maksimal di mana. Jadi alat peraga itu bisa nambah nilai gitu. Jadi bahan pendukung untuk tambahan nilai nantinya. Jadi jangan sampai kita ya bukan karena ini ya. Ya cobalah Bu semaksimal mungkin gitu kan, bukan hanya satu. Takutnya Bapak Ibu alat peraganya itu dinilai hanya 0,5 poin, kan nggak bisa nambah. Saya punya 3 Bu Dewi. Ya pasang aja Bu semua Bu. Ya, videonya punya 2, kemudian alat peraganya 1. Kemudian Buati udah nyantuk. Itu Bu LKPD kok dipasang kemarin ya punyanya Bu Dewi LKPD. Oh itu karya saya LKPD kayak kuis itu loh Bu online. Jadi membuat kuis online. Jadi itu kan juga karya saya membuat karya. Ya benar. Iya, saya kira buat kayak apa? Yang dari Canva itu dibuat ada gambar-gambarnya terus di-upload dibuat PDF gitu. Enggak, Bu, itu berupa link. Kalau saya yang buat sama seperti Ibu kalau buat kuis untuk anak-anak. Jadi itu ceritanya saya menciptakan link soal gitu. Soalnya enggak manual. Jadi berupa ini link kuis
Quizzes ya, aplikasinya ya. Aplikasi Quizzes. Bikinnya di Google Form itu, Bu. Di ini, Bu. Itu Quizzes apa sih Bu Susi itu, Bu? Iya, kalau Quizzes di Quizzes gitu. Iya, kan. beda, Bu. Bukan Beda. Google Form. Bukan. Kalau Quizzes, kalau Bu Quizzes Dewi, ada ada formatnya gitu ya, ada banyak model-model kuis di situ. Saya tinggal ganti gitu, Bu, ganti judul, ganti identitas. Nah, seperti itu. Karena memang di sekolah saya yang pertama gitu dulu kan, tahun 2021. Nah, jadi terus buat alat kuis, peraganya, Bu, ditulis tahun berapa itu kalau bikinnya baru? 1 tahun ke belakang aja, 1 Bu. tahun ke belakang, Bu. Ya. Jangan yang sekarang, nanti nggak bisa. Bu Dewi. Iya, Itu Bu Bu Cahyani. Dewi buat soal di Quizzes itu termasuk karya inovasi ya? Boleh ya?